historinya gimana ini ya? Gitu. Grafiknya. Oh ya, lihat grafiknya. Balance-nya, oh, turun juga itu ya. Coba lihat. Balance-nya cukup lumayan Sempat juga. turun, balance-nya ada sempat, equity-nya sempat turun. Balance-nya equity ya. Nah, ini campuran nih Pak ya, campuran berbagai apa, lihat aja. Dia ini maksudnya bolak-balik aja nih, bablas sekalian kan. Kalau locking gini sih lebih aman sih, dia nggak terlalu pergerakannya kunci aja di situ dia. Baik. Si itu naik lagi loh. Banyak. Lotnya udah kebuka semua ya. Tuh, terbangnya tinggi nih. Oke, nah ini contoh mengenai kalau yang hedging. Nah ini hedging nih Pak ya. Artinya di sini kita lihat ini hedging nih. Ini hedging pernah dicoba juga di hedging. Lalu ya lumayan. Jadi ini akun percobaan bisa menerapkan berbagai strategi hedging, scalping, hedging ya. Hasilnya lebih draw juga ya lumayan. Ada sebagai. Ini real account ya Pak ya? Real account Pak. Ini real account. Okay. Ya ini real account. Udah di withdraw. Ini hedging semua? Enggak, ini bisa katakan testing aja sih, testing berbagai settingan ya. Kalau memang tergantung kita kalau mau testing kan di akun dulu juga, di akun demo juga. Nah kalau akun yang hedging memang dia targetnya lebih profitnya lebih besar gitu pakai seperti ini nih. Ya kan? Nah, ini hedging nih Pak, karena hedgingnya gini, ketika kondisinya minus 50 pip, baru dia akan ambil posisi berlawanan gitu. Minus 50 pip, oke. Ya, berlawanan. Nah, mungkin kita ambil contoh sell. Nah, di sini sellnya kena profit ya. Oke. Lalu di sini buy. Nah, di sini buy-nya. Nah, ini buy-nya belum hedging nih, Pak. Belum hedging. Ini kena trailing ya, trailing positif. Nah, namun ini hedging semua. Nah, kalau kita lihat hedgingnya di sini jadi hedging itu akan aktif ketika posisinya minus 50 pip gitu. Nah, ini settingan hedging. Nah, kalau kita lihat lagi mana coba closing-nya. Berarti kalau misalkan pertama buy minus 20, minus 50 poin, dia langsung beli yang kebalikannya. Kebalikannya ternyata itu lotnya berapa jadinya Pak? Bisa disetting. Kalau settingan hedging recovery-nya 3 kali lipat Pak. Jadi misalnya buy harga turun 50 pip, maka akan dibuka sell 3 kali lipat dari lot awal. Nah kalau kita jadi bersama nanti tuh sell TP-nya yang buy-nya kena SL, TP-nya sell-nya kena TP. Jadi bisa katakan hedging-nya setengah stop loss Pak. Terus take profit-nya setengah stop loss juga. Jadi berapa poin itu Pak? Kalau dia stop loss-nya kayak gini, buy stop loss-nya 100, ketika minus 50 dia akan sell 3 kali lipat, namun TP-nya sama dengan stop loss-nya buy, jadi bersamaan per closing masih profit di sini. Jadi langsung close dua-duanya gitu ya? Iya, close dua-duanya. Nah, itu hedging-nya ada. Ternyata waktu kita beli buy kan minus terus jadi sell. Sell ternyata dia naik lagi tuh jadi buy. Nah, jadi buy dia 2 kali lipat lagi Pak. Jadi bisa dikatakan 2 kali lipat dari yang Yang kedua itu. Yang kedua kalau di tembus tetap aja hitungannya secara matematik masih profit, jadi closing semuanya. Bagaimana dengan balik lagi sell lagi 2 kali lipat. Nah, closing semua close. Nah memang itu sangat resiko, makanya tradingnya tidak terlalu agresif. Kalau agresif ya bahaya sekali. Dia menunggu reversal, jadi bisa katakan menunggu menggunakan divergen, masih di divergen, jadi dia agak slow, tapi lumayan sih kalau lihat historinya dari sini ya. Ya itu dia seperti ini, lumayan. Nah ini hedging nih Pak. Nah ini sebenarnya hedging nih Pak. Kalau kita lihat di sini, ini deh, ini nih, coba ya mana ya, yang bersamaan closingnya, biasanya bersamaan nih.
Nah ini hedging nih Pak. Ini hedging nih. Kalau kita hitung-hitung dia profit nih. Ya antara antara yang terclosing minusnya nih dia ini hedging nih Pak. Kalau kita lihat sell awalnya, lalu dia di buy-nya nih Pak. Mana dia? Sebentar, ini awalnya dia harusnya kan TP-nya sama ya? Sama, closingnya waktu beda. sama nih Pak. Sebentar, di waktu yang sama nih harusnya nih. Yang kedua dong nih yang bawah. 34. TP-nya beda. Bentar, dia awalnya coba kita lihat dulu. Belum. Oke, ini 3 nih Pak. Kurang jelas ini. Ini closingnya. Nah ini aja coba Pak ya, kita coba lihat. Ini dia. Nah ini hedging nih Pak. Ini hedging DTP di sini. Oke, ini awalnya coba kita samain waktunya. Ini 3 nih. Kurang lebih sebentar closing. Ini contoh closing hedging nih Pak. Kalau kita kalkulasi antara ini masih hitungannya profit. Ini ada 6 ya? Kurang lebih ini coba waktunya ini kalau kita lihat by jaraknya coba dulu waktunya closing timingnya. Ini dia nih Pak, dari sini nih. Awalnya itu dia sell nih, buy nih. Awalnya buy awalnya nih aja 3 nih Pak. Awalnya buy. 3 ya. Ya, ini 3 dulu deh. Karena jaraknya sama waktu close kurang lebih. Awalnya buy 0,1, lalu sell 0,3, lalu sell lagi 0,6. Nanti ada hedging averaging-nya nih. Tetap terclosing intinya sih masih positif sih Pak. Tapi kenapa TP-nya bisa berbeda ya? TP yang mana Pak? Oh ya, kalau dia TP ini karena nih kalau yang dia ini di TP sini sebentar dia closing as stop loss nih Pak, sebentar. Coba lihat. Buy stop loss-nya 49. Sell take profit-nya nih Pak sama nih Pak. Buy-nya stop loss-nya di 49 di belakangnya Pak ya. Buy 49 stop loss-nya. Nah, untuk sell-nya hedging-nya TP-nya di 49 juga sama dia. Jadi ketika ketika dia terclosing, nah ini dia hasilnya. Masih ada menyisakan positif. Ini aja yang paling gampang ini. Yang satunya kena stop loss, yang satunya kena TP. Ini hedgingnya. Nah, itu bisa disetting juga. Tapi jam yang itu cuma 2 dong Pak, bukan 3 Pak. Yang mana Pak? Jamnya kan 9.01 ada 2 yang sama Pak. Sebentar. Tadi kan Bapak bilang 3 kan? Cuma 2 doang itu. Iya, karena dia sudah mencapai TP ini Pak. Artinya di sini dia nggak sampai berlapis ini. Kalau yang ini dia trailing nih Pak, bukan hedging nih Pak. Ini sudah closing waktu sendiri terpisah jauh nih. Ini dia positif, harga berbalik, kena closing sendiri, kena trailing. Ini trailing apa? Trailing profit ya. Karena penurunan cepat, dia taking profitnya gitu ya? Iya, jadi ketika ada profit, stop loss-nya dipindahkan, ketika harga berbalik, di closing. Ini pun dia kena trailing ini, bukan hedging ini. Ini pun kena trailing. Nah, kalau yang hedging ini nih, Pak. Kenapa SL-nya sama TP-nya sama nih? Nah, ini hedging nih, Pak. Nah, ini hedging. Ya, sama nih SL-nya nih sama TP-nya nih. Sama ini. Jadi hedging itu ada cuma berapa pembukaan, Pak? Cuma 2 ya? Dia bisa Bapak setting kalau kita lihat di bagian di sini sebentar. Bagian jadi dia bisa nggak harus satu Pak, bisa berapa level, bisa bisa disesuaikan. Nah, bentar kalau kita lihat di sini ada yang 24 jamnya dia nggak Pak untuk benar satu jenis yang jalan itu Pak? Apa ya, ini kita lihat lagi nih hedgingnya ini 24 jam ini Pak.
Tapi beberapa kategori jalan gitu langsung ya. Kenapa? Tapi beberapa tipenya langsung jalan gitu. Jalan tergantung settingannya. Misalnya Bapak mau, ya saya kasih gambarkan. Jadi ya ini settingan preset sebenarnya sih. Nah, kita lihat ya Pak ya. Hedgingnya itu saya bisa menggunakan nggak terlalu agresif. Saya menggunakan misalnya MACD. Nah ini di bagian indikator manajemen. Nah ini Bapak bisa pilih nih. Nah ini semuanya Bapak di lock atau gimana nantinya? Oh enggak, bebas. Bapak bisa rubah. Nggak ada di lock Pak. Yang contoh Bapak mau hedging yang di mana Pak preset? Preset itu gini. Contoh ya. Misalnya nih Bapak anggaplah mau hedging, misalnya settingan hedging, misalnya nih ya, settingan hedging misalnya di sini stop loss-nya 100, take profit-nya 50 Pak, oke, setengahnya, oke, lalu hedging-nya di sini, nah ini manajemen biasa, ini manajemen, itu ada panduannya di video nanti Bapak kalau apa kita kirimkan, lalu di sini di bagian hedging itu nanti gini. Trading manajemen di bagian recovery manajemen nih Pak. Nah, ketika Bapak ingin mau settingan hedging, jadi preset itu adalah kita simpan. Misalnya Bapak ingin melakukan apa namanya ada hedging order, nah ini Pak. Use hedge order misalnya, ingin diaktifkan pola kayak tadi seperti itu Pak misalnya. Mau pakai pending, jadi apakah mau instan? Kalau instan, ketika ada minus dulu, setelah minus 50 pip baru dia aktif. Atau mau pakai pending, jadi ketika langsung open buy dia saya stop langsung dipasang minus 50 pip. Nah biasanya saya menggunakan yang pending Pak, lebih apa namanya istilahnya lebih pas gitu loh, takutnya marginnya kurang ya kan, artinya sudah kepakai dulu atau mungkin ada slip nggak tereksekusi. Kalau pending biasanya pas ukurannya Pak, karena sebelum harga bergerak, karena ketika harga bergerak biasanya kalau instan kurang pas untuk hedging, sih menggunakan yang pending nanti Pak. Kalau pending, jadi hedgingnya pakai pending, bisa pakai instan juga bisa. Kalau instan nunggu minus dulu, minus 50 pip baru akan dibuka udah berlawanan. Nanti kalau pending ketika buy langsung saya stop, ketika sell buy stop. Nah ini pakai pending, oke. Nah, lalu banyaknya pending pun apa hedging bisa Bapak atur. Misalnya saya mau ada sampai 3 level misalnya bisa diatur. Ini Pak. Mark hedge order. Nah, mark hedge order ini 3 level Pak. Dia ada sell, sell, sell. Buy, buy, buy. Nah, ketika bolak-balik jadi sideways, itu nggak akan open lagi. Bisa dikontrol di sini 5 misalnya, bisa aja sih. Tergantung margin. Kalau marginnya ada dan lotnya bisa kecil ya aman. Gitu, sampai 5 level dia. Seperti itu. Nanti settingan ini setelah Bapak setting, anggaplah sudah disetting, tinggal disimpan. Disimpan. Misalnya hedging misalnya. Bapak simpanlah di mana, di My Dokumen boleh atau di sinilah boleh. Nah, inilah disebut preset Pak. Settingan tadi disebut preset. Nanti kalau Bapak mau gunakan tinggal di load lagi. Kembali ke yang semula. Enggak, melot misalnya Bapak misalnya gini. Oke, kita tarik lah ya. Anggaplah beda pair ya. Sebentar. Jadi preset itu seakan si user itu nggak bisa setting, jadi dia minta Bapak untuk presetnya gitu ya Pak ya? Ya, kita bisa bantuin Bapak preset hedging, kita bisa kasih preset hedging. Kalau default sih memang scalping pending ya, disconnect. Jadi kalau settingan itu bisa dari kalau defaultnya Bapak scalping Pak, nanti kita praktekin scalpingannya. Oke, ini udah connect lagi. Oke, kita coba. Nah, ini kita mau log misalnya, ini agak berat nih. Saya kurangin dulu Pak, aplikasinya ada yang agak berat nih di sini. Kurangin dulu aja.
Oke, kita balik lagi. Oke. Nah, misalnya ini udah agak apa? Karena kita anggaplah beda apa namanya Pak? Beda pair misalnya. Ini kan USD Pak ya. Nah, Bapak bisa mendrag. Ini kita closing lagi. Jadi itu adalah penyimpanan ini Pak. Misalnya kita anggaplah kita ambil lagi misalnya gap USD. Nah, ketika Bapak drag robotnya, ini kan ya, master trader, Bapak drag robotnya ke chart. Nah, nanti kan akan muncul nih Pak. Ya. Kalau defaultnya ini ya, dia scalping trending lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini dia. Nah, kita bisa, kalau menggunakan juga tinggal oke. Kalau reset adalah kembali ke settingan awal. Nah, kalau mau loading yang sudah kita simpan tadi, ya kan, ini perhatikan bisa berubah nih Pak. Ini kan kalau kita load, berikan 100 ya, 200 Pak ya. Nah, ketika kita load, settingan yang hedging tadi, Bapak mau ingin press hedging misalnya, tinggal load aja. Tuh, langsung berubah tuh Pak. Ya. Jadi adalah preset adalah merupakan kumpulan settingan yang disimpan, yang Bapak bisa gunakan di kemudian hari gitu. Jadi tinggal load aja, nggak usah setting manual, karena kalau setting manual capek kan. Ada banyak banyak settingan. Sebenarnya mudah, kita sudah ada videonya Pak di YouTube, ada 4 video. Ini kita bahas mengenai masing-masing kategori kayak seperti ini, dari sini sampai sini dibikin videonya ada, lalu trading manajemennya ada satu lagi videonya, ada 4 bagian dibahas mengenai ini, lalu ke bagian berikutnya yang lainnya gitu Pak. Jadi memang nanti Bapak mau memperdalam bisa lihat di video kami yang share oleh Pak Ade. Nah, untuk yang kita defaultnya ini kita menggunakan strategi scalping. Nah, di sini kita lihat contoh strategi scalping. Nah, scalping tentunya stop loss-nya lebih kecil kan Pak ya. Nah, scalping misalnya kita ingin stop loss-nya misalnya 30 misalnya. Terserah sih mau tergantung tergantung juga stop level dari broker. Kalau broker lokal kan minimum stop level itu 15 pip tuh, Pak. Kalau broker lokal. Nah, ini biasanya kalau untuk yang halo? Ya. Nah, kalau untuk yang broker, kalau umumnya sih kalau ini scalping default 25 pip Pak, stop loss. 25 pip. Kami belum bergerak. Kalau misalkan kita ada tambah posisi manual, itu gimana Pak? Dia hitung sebagai bagian dari perhitungannya dia nggak? Enggak nih Pak, terpisah Pak. Oh. Kalau trailingnya iya, kalau untuk yang trailing, ya untuk trailing dia bisa di manage. Bapak ada ada manual, dia bisa trailing call bisa. Trailing money ya bisa. Nah ini kita coba set. Kalau manual nggak masalah sebenarnya. Yang berfungsi dari manual itu adalah bagian trailingnya Pak. Ini Pak. Jadi dia bisa juga dia merubah stop loss, bisa ada di sini. Kalau kita lihat di sini ada menunya. Modify stop loss level 2. Nah ini bisa. Jadi robot bisa memanage stop loss, take profit, ikutin dari yang atasnya ini. Ini Pak. Jadi Bapak order manual, maka robot kalau ini di sini default sudah diaktifkan nih Pak, modify stop level. Nah jadi ketika Bapak ambil order manual, robot akan memodifikasi stop loss-nya, take profit-nya, lalu trailingnya akan diprotect dia. Diprotect. Nah, misalnya Bapak hanya ingin menggunakan robot ini hanya memanage order, Bapak bisa tinggal di sini Pak, di bagian auto tradingnya false aja Pak. Di robot tidak ngambil manual, nggak ngambil posisi, dia bisa juga merecover. Jadi dia order pertama, order awal tetap manual riba bisa. Namun recover hedge-nya bisa dia oleh robot sendiri. Misalnya setelah auto tradingnya dibikin false, ini Pak ya. Terus auto trading true. Nah kalau true, robot diizinkan untuk mengambil posisi otomatis. Jadi ketika ada signal buy sell, dia ambil posisi. Nah kalau dibikin false, dia nggak ambil posisi. Kalau dalam satu bar dia bisa berapa kali posisi ambil Pak kayak gitu? Bisa langsung. Oke. Nah kalau itu bisa juga di sini Bapak bisa mengambil lagi di sini nih Pak. Oke, kalau ini kan instant order. Nah ini ada panduannya juga di videonya. Kalau mau instant order langsung true, kalau mau pending ini ya. Nah ini Pak.
Allow duplicate trade, artinya robot diizinkan untuk menduplikat order. Nah, berdasarkan apa? Ya berdasarkan signal juga. Jadi ketika Bapak ambil order manual, dia nggak ada tidak ada auto tradingnya, maka dia akan, kalau ada diizinkan allow duplicate trade di sini, maka dia akan menambah posisi, Pak. Ada Bapak ada ambil posisi buy, signal dari indikatornya buy, dia akan mengambil posisi. Nah, di situ bisa di setting juga apakah posisinya dua arah, artinya ada signal sell, signal buy. Nah, ini bisa diatur nih Pak di bagian duplicate two direction. Nah, ini kalau bikin true berarti bisa diizinkan ada duplikasi di tergantung signalnya. Ini bisa di-setting juga gitu. Nah, lalu ada jaraknya juga. Sini Bapak mau bikin duplikatnya berapa pip misalnya. Jadi dia nggak bertumpuk-tumpuk kalau nggak ada batasan jarak, bisa bahaya. Misalnya ingin 5 pip bisa, ya bisa. Jadi robot akan menunggu per ordernya jarak berapa, aja bisa diatur jaraknya, bisa juga diatur jumlahnya, bisa juga gitu. Dia bukan kebagian, dia berdasarkan dari indikator ini Pak. Kalau yang ini indikator murni. Jadi memang ketika ada konfirmasi masih belum terclosing, dia mengambil posisi. Jadi duplikat ordernya berdasarkan signal dan jarak ini. Gitu. Beda sama yang di sini. Kalau yang di bagian recovery manajemennya adalah kondisi yang bisa diatur. Artinya dia Bapak ingin menggunakan marginal misalnya. Misalnya Bapak tanpa stop loss ya, ordernya tanpa stop loss misalnya ya. Ini. Tanpa stop loss. Nah, dia menggunakan scalping. Misalnya scalpingnya take profitnya misalnya 15. Ya kan? 15. Lalu recovery manajemennya di sini Bapak ingin menggunakan use marginal order tuh. Artinya kalau loss, dia akan mengambil posisi lagi, bisa diatur, dan jumlah levelnya bisa diatur juga, dan jaraknya Pak. Misalnya Bapak ingin berubah 15 pip buy, misalnya kan harganya ternyata turun. Karena dia turun, dia akan mengambil posisi buy lagi, gitu Pak. Ini bagian order marginal. Nah, kalau yang ini adalah averaging. Misalnya Pak ingin averaging positif nih Pak ya, true. Yang ini bagian minus, yang ini true Pak. Bagian positif bisa udah profit. Saya ingin mendouble posisi ketika sudah profit. Misalnya setiap profit 25 pip positif, dia akan menambah posisi buy. Buy, profit 25 pip, buy lagi, dia profit bisa diatur. Atau hedgingnya, sini use order hedging. Itu Pak. Itulah recovery. Kalau recovery manajemen itu berhubungan dengan duplikasi order berdasarkan kondisi minus atau loss. Martingale, averaging, hedging, terus ada ini apa lagi Pak? Martingale, lalu hedging, averaging positif, kondisi yang ini hedging berlawanan. Misalnya Bapak ingin hedgingnya hedging pending misalnya. Kondisinya. Jadi ini pun ada hedging lock-nya juga, ada use, macam-macam banyak nih Pak. Detailnya memang kalau detailnya itu ada 4 video, mungkin Bapak santai praktekkan. Itu. Nah, mungkin di sini kita akan coba dulu ke settingan, misalnya lot settingan yang kita udah simpen. Misalnya sebentar. Tadi kita udah rubah ya di sini. Nah, ini kita nonaktifkan dulu. Oke, tadi saya udah coba load versi. Oke. Defaultnya ini nih Pak. Defaultnya scalping. Stop loss-nya 25. Ini tidak ada duplikasi. Bapak bisa juga bikin duplikasi, bisa ya. Ini hanya satu posisi Pak. Defaultnya satu posisi saja. Stop loss-nya 25 pip. Take profit-nya 150 pip. Bisa dirubah juga sih. Slippage apa sih Pak? Kenapa? Slippage. Kenapa? Slippage. Slippage ini selisih harga Pak. Jadi supaya kita menghindarkan record, robot diizinkan untuk mentoleransi harga. Biasanya kan record karena harga yang kita pesan ternyata udah bergerak gitu Pak ya. Kan broker akan menanya lagi, mau nggak harga segini? Nah, kita kasih toleransi 4 poin. Kalau slippage-nya selisih harganya 4 poin, robot akan mengizinkan broker langsung membuka. Jadi nggak perlu harus record gitu Pak. Karena menghambat order terbuka. Auto order lah. Intinya mempercepat posisi gitu Pak. Kalau ada selisih ya nggak usah ditanyakan lagi ke sistem robotnya. Robot akan mengizinkan
untuk dibuka sampai dengan 4 poin atau 6 poin. Nah, ini kalau untuk yang money management, defaultnya dinamik ya. Dinamik yang ngikutin polanya. Misalnya kalau dinamik ini berhubungan dengan settingannya di bagian ini. Min risk persen. Dinamiknya bentuk persen. Jadi ketika balance-nya naik, maka otomatis lotnya akan ngikutin. Rumusnya gampang. Min risk persen dibagi 100 dikali balance dibagi 1000, itulah lotnya. Kalau dinamis, settingan dinamisnya kan bisa dirubah ya. Bisa fix. Nah, kalau fix ini ada di bagian initial lot. Misalnya Bapak ingin fixnya misalnya 0,02 atau 0,03. Udah. Nah, kalau settingan money manajemennya fix, maka korelasinya ke bagian initial lot, Pak. Robotnya berubah. Cara ngitung lotnya dia, Bapak ingin manual, bisa. Buatlah di fix. 0,03 terus. Initial lot dirubah, ya kan? Kalau balance ini sama kayak dinamis, hanya bedanya dia menyesuaikan tick value. Misalnya di broker yang lain 0,1-nya di broker itu sama dengan nilai minusnya atau nilai positifnya dengan 0,1-nya broker lain. Misalnya gini, 1 lotnya broker A per pipnya misalnya per pipnya per pipnya itu $10. Nah, itu di broker lain harus 10 lot gitu. 10 lot baru sama nilai value-nya gitu. Nah, dia otomatis nih, Pak. Jadi dia bisa menyesuaikan risk-nya berdasarkan value. Jadi sama. Min risk lalu dia akan menyesuaikan di min risk supaya 10 dibagi 100 dikali balance dibagi 1000 lalu disesuaikan lagi dengan value-nya. Berarti 10% ya itu ya bacanya ya? Iya. Okay. Kalau 10, kalau 3, berarti dia 3/100 kali balance dibagi 1000 itu lotnya. Kalau dia ada ini settingan balance, dia menyesuaikan gitu, Pak. Jadi jangan kaget, bisa menyesuaikan nilai risk yang sama gitu antar broker loh. Kalau di broker ini lot 1 lot. Kenapa di broker ini jadi 10 lot ya? Risknya sama, 3%. Artinya memang ada perbedaan value. Kalau balance ya, intinya sama di bagian settingan ini, risk. Kalau mengenai persentase selalu di bagian risk persen. Balance. Lalu kalau bagian martingale, nah ini martingale ini sama di min risk juga, Pak. Hanya bedanya, dia kalau ketika loss ordernya di closing loss, maka order berikutnya akan di doubling. Nah, doublingnya menggunakan ini, Pak. Ini lot multiplier. Bahwa bisa bikin misalnya loss awal, maka lot yang berikutnya akan dikali 2 misalnya di bagian lot multiplier seperti itu. Kalau udah profit, dia balik lagi ke settingan ini risk persen. Ada hubungannya dengan apa? Tetap dia di bagian risk persen semua, Pak. Kalau martingale seperti itu, dia akan mendouble ketika loss. Lalu fixed ratio ini berhubungan dengan kalau fixed ratio ini Pak. Nah, dia fix yang fix dengan fixed ratio sama yang fix yang tadi hampir sama, hanya bedanya ada di sini Pak, di bagian lot step increment. Jadi gini, misalnya Bapak ingin menyeting misalnya ini cocok buat yang martingale nih, Pak, supaya lotnya nggak berkembang terlalu mengikuti balance, bisa menggunakan fixed ratio. Misalnya gini, saya ingin kenaikannya per 300, misalnya anggaplah ya, memudahkan 4.000 lah. Bapak kalau pilih fixed ratio, settingannya dari sini, Pak. Artinya, setiap $1.000, maka akan naik 0,01. Ketika balance sudah mencapai 2.000, dia akan menjadi 0,02. Gitu, Pak. Nah, bisa diatur dia, misalnya di sininya 500 juga bisa. Jadi per $500 profit dia akan naikin. Apa dolar? Kenapa? Itu dolar apa pipnya? Yang ini apa dolar, Pak? Oh. Yang ini lot. Ini dolar. Per $500, maka lot akan naik 0,01, jadi 0,02. Jadi ketika sudah balance mencapai 1.000, maka lot berikutnya menjadi 0,02. Nah, kalau yang menggunakan fixed ratio, artinya rasionya ada fix, sudah fix per $5 naik sekian. Itu kalau yang biasa martingale
membutuhkan ini kadang biasa gitu, agar tidak terlalu apa. Kalau pakai dinamis, istilahnya terlalu agresif jadinya gitu kan. Kalau terlalu fix juga terlalu lama juga, artinya nggak terlalu bergerak. Masih ada yang menggunakan, biasanya kalau martingale menggunakan bisa menggunakan fix. Averaging Pak ya, averaging biasanya menggunakan fix atau fix ratio. Bapak artinya tanpa stop loss, biasanya ingin profit itu bisa menambah equity, nah supaya nggak terlalu agresif naikannya, biasanya menggunakan strategi money manajemennya fix ratio. Seperti itu. Lalu berikutnya ini adalah dinamik. Nah, kalau dinamik ini tadi yang sangat mudah sekali, tinggal dibagi persentase aja, 3/100 ya, min risk dibagi 100 kali balance dibagi 1000, itu adalah dinamik, maka dia akan bergerak tuh slotnya sendiri. Lalu bagian money, nah ini kalau money ini berhubungan dengan stop loss Pak. Jadi, nah ini money ini berhubungan dengan cara nyetinya di bagian ini Pak, min risk ya. Tetap min risk juga, misalnya gini, anggaplah 10% lah. Ya, anggaplah Bapak punya $1.000. Nah, 10% $1.000 berarti kan $100 Pak ya? Halo Pak? Ya. Ya. Artinya di sini kalau Bapak menggunakan money, artinya Bapak ingin meresikokan loss-nya itu $100. 10% dari balance $100. Nah, maka robot akan menghitung berapakah lot-nya jika stop loss-nya 50 pip. Nah, berarti kalau 50 pip dengan kerugian $100, maka di sini robot akan menempatkan tergantung minimum lotnya. Misalnya kalau lotnya minimum lotnya 0,1, maka tentu robot akan menaruh 0,2 nanti Pak lotnya. 0,2. Jadi kalau Bapak di sininya ya 0,2 lah kurang lebih ya. Kan ingin minus. Jadi ketika robot otomatis akan menyesuaikan antara uang yang diresikokan dengan stop loss-nya. Jadi harus ada stop loss Pak. Kalau nggak ada stop loss-nya error Pak. Itu kalau di money ya. Iya, dia tergantung dengan dependensi dengan stop loss. Kenapa? Berapakah besaran lotnya dengan resiko uang 10% dengan stop loss 50 pip. Nah, maka dia akan menyesuaikan lotnya. Artinya dengan ukuran lot sebesar ini, dengan ukuran pip sebesar itu, jaraknya akan minus pas $100 gitu. Gitu. Di bagian money. Coba kita sekarang default-nya itu ke bagian scalping seperti ini. Ini default-nya 25 pip stop loss. Kalau kita lihat di bagian setting SAUUSD M5, lalu menggunakan stop loss seperti ini. Nah, kalau kita lihat visual backtest-nya, boleh dari itu dari awal tahun ya Pak? Ya ini awal tahun. Nah ini di bagian Derek ini kalau nggak salah ada, saya nggak tahu coba ya. Kemarin sih database-nya masih stuck deh. Coba kita coba. Nah ini kena stop loss. Nah ini ada trailing money ya, ada profit trailing money-nya. Ketika sell, dia trailing harga tadi tentang apa closing otomatis. Jadi bisa ada trailing, trailing money, trailing stop. Nah ini SAU. Oke, dia. Kita tunggu dulu aja. Kita percepat lagi deh. Nah itu ketika ada hentakan terus ke atas, ya, lalu dia ada trailing itu bergerak. Nah ada hentakan ke bawah, dia sendiri dia racing sepertinya jarak yang ditempuh dengan waktu yang ditempuh. Nah settingannya tadi di sini kalau kita lihat settingan dia itu bagian ini, bagian indikator ya. Kalau untuk scalping udah ada presetnya, kita kasih ke Bapak. Kalau udah scalping dia, ini Pak. Indikator setting dia rising pip. Nah settingan rising pip itu ada di bagian sini Pak.